ngomongin birokrasi ala-lan. Halo kawan lan, jumpa lagi sama kita dalam acara Niken Show. Jadi kawan lan, hari ini kita ada edisi rame-rame hore di Sersan Lan kali ini, seru-seruan bareng ASN Lan. Jadi acara Niken Show ya, diganti acaranya ya. Ini acaranya Sersan Lan dan kali ini kita kedatangan teman-teman dari Makarti Band. Kita akan persilahkan mereka untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita ngobrol selanjutnya. Ayo, dari sebelah saya dulu, silakan. Halo kawan Lan, mana ya? Oh ya, Okay. Perkenalkan nama saya Riko Hermawan. Saya apa ya? Apa ayo? Di Makarti Band kadang vokalis, kadang jadi gitaris, kadang jadi kabelis, Jadi multi-talenta ya ini. kadang jadi backing vokal. Oke. Dadah. Selanjutnya ini juga biasanya partner saya. Kita biasanya bareng-bareng nge-host, tapi kali ini dia perannya ganda nih. Oke, hai kawan Lan. Awkward ya. Di Makarti Band saya kadang-kadang jadi vokalis Mariana. Saya kadang-kadang vokalis tapi tugas utamanya lebih ke manajer paduan suara sih sebenarnya. Manajer artis ceritanya ya. Hai. Oke. Manajer kita ya. Selanjutnya di sebelahnya. Hai Senior. kawan Lan. Saya Yusuf Gunawan, biasa dipanggil Kang YG. Posisi saya sebagai pegawai bass. Bukan prosedur. Bukan. Saya. Bas Ali utama ya, Pak? Ya. Bas. Saya. Ya, boleh Bujung. Hai kawan lan. Ih, harus Saya. lembut gitu Oh, ya. lembut Iya. gitu. Oke, oke. Serius. Serius. Saya Ikhwan San. Saya apa ya? Backing vokal. Kadang-kadang backing gitar juga. Makasih. Lanjut. Oh, Keliling. bukan backing. Lu lead gitar. Oh, gitar. Ini sekalian rapat atau gimana ceritanya? Informasi. Bagian posisi. Oh, oke. Baik, halo kawan Lan, saya Okta. Biasa megang mic, ada kabel sama stick. Stick Sama bola. kecerekan. Oh, kecerekan. Kecerekan apa sih namanya? Boleh mungkin? Tamburin. Oh, oke, tamburin. Tamburin. Belakangnya mungkin lagi. Hai kawan Lan, saya Andrit, di Makarti Band saya main drum, lalu merangkap, Ketua. pegang kunci studio dan setting-setting alat kalau Ketua Lan mau manggung. Ya. Terima kasih. Sekaligus cleaning service ya. Silakan yang terakhir nih. Woi, aku di sini. Oh. Nah, aku di sini. Rebutan kamera cerita ya. Di sini, gitu dong. Nama saya Arel kalau di kantor. Oh ini. Kalau di kantor nama saya Arel, kalau di rumah Dipsy. Bukan. Saya Agak biasanya beda. megang narasumber sih. Narasumber sama RLK. RLK. Ya. Tergantung kebutuhan gitu aja sih. Udah. Ramai banget kita kali ini tapi menyenangkan. Akan sedikit cerita bagaimana sih sebenarnya awal-awalnya kira-kira gimana ceritanya dulu tiba-tiba ada Makarti Band ini. Siapa? Silakan yang mau berbicara. Senior. Senior. Jadi- Nah, berarti senior. Begini. Juru bicara saya silakan. Saya waktu itu kebetulan sedang tidak di LAN, jadi mungkin diserahkan. Terus aja di satu episode sampai besok nih. Sejarah Makarti Band itu tahun berapa ya? 2016 ya? 15. 15 ya? 15. Setelah Beatles bubar lah. Hah? Setelah Beatles bubar. Kalau nggak salah 2015 ya. Ketika itu saya kurang tahu ya, saya kurang ingat momentumnya apa ketika itu. Tapi kayaknya berawal dari paduan suara dulu kali nggak sih? Iya, Ya kan? paduan suara. Paduan suara dulu, paduan suara. Kemudian kemudian kita kan tergabung di beberapa kegiatan ya. Terutama di paduan suara kan sendiri kan sering manggil anak-anak paduan suara untuk mengisi acara-acara di misalnya kayak penutupan atau pembukaan diklat gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian karena kita sering bergabung di acara paduan suara itu, kemudian ya kita inisiatif gitu. Kebetulan karena Lan juga punya alat band kan ketika itu sampai sekarang ya, kemudian kenapa kita nggak coba main band ketika itu gitu loh. Akhirnya ketika itu udah kita semua ya. Ada yang lain ya? Ada yang lain. Ada yang lain ya? Masih ada yang lain.
Ada yang lain ya? Dulu Aku ada. belum masuk, kamu masih CPNS aku. Masih Aku CPNS. Dulu ada Bang Frenkie nggak salah ya? Ada Bang Franky Ada di Bang Franky, Late kemudian- Media. daftar ke LAN. Awalnya banyak anggota kita ya, kemudian lama-kelamaan karena kesibukan masing-masing, akhirnya yang tetap main ya kita aja. BTW gitu. ini semua dari satu unit atau dari unit yang berbeda-beda? Beda-beda Asalnya dong. beda-beda ya. Beda-beda. Nggak ada masalah ya, beda unit tetap bisa main satu band. Nggak masalah. Nggak masalah. Itu yang masalah besar itu ya. Nggak masalah. Kalau jadwal nih, jadwal buat latihan nih, suka bentrok-bentrok nggak? Kayaknya nggak ada jadwal ya. Kita nggak ada jadwal. Belum gitu itu. Kita kadang tergantung Mas Andrit sih kadang. Iya. Kalau Mas Andrit ada, kadang kita Andrit besok main nggak gitu. Kalau Mas Andrit bisa main, berarti kita main. Oke. Jadi kuncinya di Kuncinya Mas Andrit. Kunci Mas Andrit, kunci Mas Karena Andrit. bisa main Kunci saya. di studio Kunci dia. dalam sebenarnya. Caranya emang di studio udah di saya. Suruh kunci. Juru kunci dia. Seperti itu. Biasanya juga ada penugasan. Oh iya. Oh iya. Iya. Tanggal 1 main ya, biasanya seminggu sebelumnya kamu di mana harus segera datang hari ini. Seminggu sebelumnya langsung apa? Satu minggu sebelumnya Iya. lumayan ya, alhamdulillah ya, agak panjang ya. Ada pernah yang tiba-tiba dadakan hari Oh ini main? sering. Oh sering. Sering. Oh sering. Sering. Biasanya Kayak kapan ya? tanggal Baik 1 band main, dan paduan suara. tanggal 30 tiba-tiba nggak tahu main lagu apa harus jadi. Jadi ya. Kalau Minus satu. itu genre musik, ada genre musik tertentu atau Oh, kita Semua bisa. Ini sebenarnya mewakili curahan hati seorang wanita ya. Karena satu-satunya di Jadi awalnya band ini sebenarnya bernafaskan wibu ya. Jadi Jepang-Jepangan gitu. oh serius? Iya, Oh, serius. oke. Karena di sini leader-leadernya itu suka banget di Jepangan. Oh iya. Ada Ada Kang Ikhwan, ya, terus Ariel. Intinya apa? Ariel. Oh, iya oke. Nanti kayaknya perlu ya. Ada band-band gitu. Tapi semenjak ada Pak Yusuf, terus gabung Mas Okta. Ih, jangan Pak tukang gitu. Oh, Kang GG tadi namanya ya, betul ya? setelah Kang YG, biar Korea banget ya. Setelah Kang YG gabung, terus ada Bang Okta juga. Terus kayaknya di setiap acara kan kayaknya nggak pas banget ya kalau hanya satu genre. Jadinya kita suka nyanyiin lagu Indonesia juga. Terus kadang-kadang kita koplo-koploan juga. Terus kadang-kadang ya lagu pop Indonesia gitu-gitu. Dan akhirnya sekarang ya udah jadi campur-campur Luas ya. gitu. Genre Maksudnya kita jadi luas luas sih. juga gitu akhirnya. Jadi kalian bisa memainkan apa aja tergantung request gitu ya? Oh, iya, benar. benar. Tergantung Apa istilahnya? request. Tailor made Iya. kan ya? Benar-benar. Tergantung request, kadang requestnya baru diminta di acara. Kayak kemarin. Kadang juga kita udah Soalnya bikin lagunya list. Uta ya. Nah, itu wajib tuh. Kadang kita bikin list nih bandingkan, tapi satu pun nggak kepake nih lagu. Oh, Jadi kita bikin list, anak-anak di latihan, pas on stage-nya ya udah deh gitu. ada nggak sih cerita lucu sama kalian manggung gitu? Tiba-tiba apa harus gimana gitu? Bang Okta nih kayaknya. Boleh ini jadi Bang Okta. momen curhat Ini juga boleh loh ya? Kemarin banget ini sebetulnya. Oh Jadi, iya. ya tadi seperti di break disampaikan Ibu Mariana, Mbak Mariana. Jadi kita udah sampaikan list gitu, kita udah siap mau main apa aja. Udah latihan. Terus kemudian sesuai rencana kadang satu lagu, dua lagu main, nah, tiba-tiba acara acara kayaknya ada malfunction nih kayaknya nih. Ada yang nggak sesuai rencana. Kita lagi santai ngobrol-ngobrol tiba-tiba dipanggil sama host McCarthy Band, lagu apaan nggak tahu. Kita maju semua kiri kanan main lagu apa, kuncinya yang penting dari G. Nggak tahu lagu apa, mau lagu apa, udah kita panggilnya salah satu suruh nyanyi. Pak siapa ya, kita panggil, kita maju ke depan, Pak mau lagu apa Pak, lagunya tiba-tiba yang tahun 60-an. Kita nggak tahu lagu apaan, ya bawa nyanyi aja nanti kita masukin, dia nyanyi Sebutkanlah Bamba ya. sambil itu apa Sebutkanlah ya, G Bamba apa C lah ya. ya, itu apa ya, C apa G ya, udah G aja Bang. Pas mau nyanyi ternyata yang nyanyi dari kunci Deh, misalnya. dari Kunci gembok, apa, kunci D ya, gembok, bukan? dari G. Dari D. Kang Iwan mainnya C, udah ikutin aja Bang gitu. Nah itu yang saya kira dengan kejadian lucu itu membuktikan memang kapasitas Makati Band ini ternyata luar biasa. Nyari kunci Inggris, kunci apa, yang penting masuk lagunya. Jadi kuncinya ditentuin waktu udah nyanyi on dulu ya? stage. Iya. Itu, dan juga banyak juga kejadian tiba-tiba sudah siapkan satu lagu, tiba-tiba request dari Bapak Ibu yang ternyata kami juga harus menyampaikan dan menyatukan, dan kolaborasi antara itu harus
harus cepat gitu. Jadi mau tidak mau ya itu lucu sih, banyak lucunya juga sih sebetulnya. Nah ini kan kita akan ngomong masalah work life balance nih. Jadi kerja itu ya pasti harus kerja ya, tapi ada sisi sebelahnya nih yang harus yang nggak boleh juga kita lupain. Nah ini bisa nggak sih McCarthy Band ini jadi salah satu alternatif kalian teman-teman di sini sebagai work life balance dan support kok akhirnya ketika kita sudah enjoy jadi kerjaan lebih santai gitu mungkin. Ada yang bisa berpendapat? Pak YG nih kayaknya. Pak YG. Kang YG. Mas Andrit Sebagai yang tertinggi nih kayak Kang YG nih ya. Tiap hari ngeband. sebagai ini Iya, oke. Oke, kunci. Dari saya sih setuju banget ya kalau ngeband ini jadi salah satu media ya untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan hobi atau aktivitas lain. Karena kita setelah ngeband tuh jadi fresh, jadi lebih jadi bisa lebih fokus, lebih konsentrasi karena hati kita enjoy gitu seperti itu. Dan kebetulan saya main drum, jadi mungkin keringatnya juga lebih keluar ya. Jadi Kalau lagi badan kesel lebih bisa sehat sambil ya. gini-gini ya? Iya sambil begitu. Mungkin kadang-kadang pelampiasan juga sih. Gitu. Mungkin masalah keluarga langsung begitu. Gebuknya puas. Iya kayak tutukin gitu. Gitu mungkin bisa pelampiasan. Mungkin dari saya gitu. Monggo yang lain. Kalau ngobrol kinerja, kalau nggak ada ini, beliaunya ini kayaknya nggak afdol ya. Kita Oh. akan ngomongin dari, kebetulan beliau ini adalah Kepala Biro SDMU ya, jadi sekalian aja. Tadi siapa namanya? Kang YG. Waduh, YG. saya deg-degan juga nih ngomongin. Mungkin aman kan ya? Silakan Kak. Ya, kalau saya kan bergabungnya ini setengah jalan lah gitu ya, setelah teman-teman settle gitu ya. Sebetulnya saya dulu memimpikan itu setelah masuk LAN 23 tahun yang lalu gitu ya. Ada nggak ya di LAN ini yang suka main band gitu. Ternyata waktu itu Iwan belum masuk, Ariel belum masuk ya. Semuanya masih di SMA dan SMP lah gitu ya. Jadi saya ya nggak ada temen lah waktu itu gitu ya. Nah, ternyata dalam perjalanan waktu ketemu juga saya waktu itu ada ada acara, pokoknya acara di aula atau di mana gitu. Ada juga pemain band gitu ya, boleh juga lah gitu ya. Tapi kan saya nggak mungkin nyodorin diri kan, siapa tahu saya nggak diterima gitu ngelamar kan. Nah, Masa gak diterima, Pak? ya karena kan seleksinya ketat kan, harus ya, ada uji kompetensi, uji kelayakan, assessment gitu. Berat lah pokoknya di sini gitu ya. Terakhir kan psikotes ya Rel ya. Wawancara, Pak. Ya, karena itu saya tahu persis ya kalau misalnya musik itu kan bicara selera ya. Nah, kan selera itu harus bicara kesamaan semuanya, seleranya apa nih gitu ya, jangan bawa masing-masing gitu ya. Kan itu juga membuat band McCarthy itu menurut saya melatih juga kedewasaan lah. Kedewasaan dalam arti sesungguhnya gitu ya, bagaimana kita menghargai perbedaan dan lain sebagainya tentang selera, tapi kita tetap ujung-ujungnya sama gitu ya, satu. Nah kalau masalah work-life balance-nya bagi saya ya sama dengan tadi yang Mas Andrit bilang, ya bagaimanapun semua pegawai itu harus punya sesuatu yang mengimbangi bagaimana kehidupan formalnya dia ya. Jadi kegiatan bekerja, aktivitas bekerja itu harus diimbangi dengan sesuatu yang lain. Musik adalah salah satu media alternatifnya. Ya, dan bagi saya ya kalau bisa untuk masalah waktunya, kami ini masih udah pinter-pinter lah gitu ya, ngatur waktu kapan misalnya pada saat memang kita harus fokus di pekerjaan, kapan kalau memang kita bisa mengembangkan diri, ekspresi di musik gitu ya. Saya kira sih fine-fine aja selama semua itu seimbang gitu Mbak Nika. Nah, kebetulan ini Kang JJ ini kan sebagai salah satu yang boleh dibilang senior lah ya. Ada ini kesulitan nggak dengan rekan-rekan mungkin yang usianya lebih junior dibandingkan saya nggak berani ngomong jauh nih. Sebetulnya harus nanya ke mereka sulit nggak itu sama saya gitu. Sulit pasti ada lah, namanya transisi ya. Nah, saya bahkan bicara yang simple aja lah. Wah saya bukan lagu ini, wah saya nggak tahu Pak lagunya kan. Pas ada yang tanya, wah zaman saya lagu SD gitu ya, kadang-kadang nih zaman TK, ada yang sakit itu kalau saya nggak dengar sama sekali Pak lagu ini. Itu kan perasaan tua banget gua gitu ya. Sakit hati ya. Tapi akhirnya saya percaya bahwa musik itu bahasanya universal gitu ya. Jadi sekalipun nggak kenal, tapi ketika misalnya itu kita mainkan di awal, diperkenalkan, pasti semua itu langsung ada passionnya gitu ya, artinya akhirnya ngeh lah gitu ya. Jadi bahasa musik tuh bagi saya ya tidak mengenal batasan umur gitu ya, semua itu pada akhirnya akan ada di satu frekuensi yang sama.
ini yang paling seniornya, yang paling juniornya di antara sekian ini. Siapa yang paling junior? Ini nih. Ayo lu. Ayo. Tadi aku muda ya. Yang muda, ayo minimal muda. Arel. Apa tuh? Arel. Kenapa? Gimana Kak? Misalnya dengan tadi kan tadi tiba-tiba ada permintaan dari yang lebih senior nih, tiba-tiba lagunya juga bingung. Sementara kamu sendiri lebih suka main di genre yang berbeda. Gimana caranya kamu ada golakan-golakan hati itu, mungkin cara menjembataninya gimana? Sebenarnya sih kan karena konsep band McCarthy Band ini bukan band dengan yang mengusung aliran tertentu. Sebenarnya itu kita itu bisa lebih flow-nya itu lebih free gitu loh. Jadi ketika ada yang request, yang penting kita tahu polanya aja. Kita kan kalau di musik itu kan ada baseline-nya kayak apa gitu kan. Jadi yang penting ketika misalnya nih kemarin ada yang request ya lagu apa namanya? Bersamamu. Damai bersamamu apa yang itu yang bulan apa? Oh guru itu kan ada yang Oh, tahu kan. Dari dulu. Yaudah vokalisnya nyanyi aja dulu, nanti kita Masuk. ikutin ya kayak gitu aja. Jadinya kita yang penting tahu nggak tahu lagunya, asal kita kan sebenarnya basic musiknya kan ya udahlah bisa ngikutin lah flow-nya, asal udah dapet gitu. Karena kita ya itu kita nggak ngusung satu aliran apapun, kita mainnya buat fun aja sih. Berarti kompetensinya semuanya kelas dewa semua nih ya berarti ya? Wah. Lagu baru denger googling penghargaan. dulu ya, YouTubean dulu, baru main langsung ditancap di atas panggung gitu. Tapi ada satu sih, kita nyerah itu bahkan Pak Adi aja nyerah. Dia request satu lagu, kita 2 jam nggak ketemu. Mungkin kita tuh satu-satunya kelompok Dilan yang bisa bikin kepalaan. Nunggu berjam-jam ya. Turun gitu. Mungkin Bisa ada hasilnya gitu ya. Udah nunggu ada hasilnya. kayaknya cuma Minta maaf. Maaf, Adi. Ini disensor kan ya? Disensor kan ini? Kalau tantangan nih, ketika menyeimbangkan antara kerjaan jalan oke, terus kemudian McCarthy Band-nya juga terus jalan. Dari teman-teman sekalian ini ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi? Bolehlah salah satu lah, semuanya lah ngomong satu-satu. Dari Kang Iwan dulu deh. Yang paling sibuk. Tulis papernya banyak. Tantangannya ya. Tantangan. Tantangan itu sebetulnya karena kita dari unit yang beda-beda mungkin. Waktu. Jadi pas aku bisa Drit, aduh lagi ngetik gitu kan, pas 3an bisa tak bentar Pak Dinas Pak Biro pasti aduh siapa sih Pak Bironya gitu kan. Oh ini ya Enggak selera musik tuh. yang kayak gitu. Tapi saya mau ngomong satu gitu, musik sebetulnya punya satu filosofi yang bisa dikaitkan dengan pekerjaan. Serius dikit nih ya. Jadi kalau misalnya tadi bilang kita main untuk fun ya, tapi sebenarnya sebagai musisi itu kan basicnya entertainment kan. Kita tuh entertainer. Jadi kalau ada orang request lagu kita, sepusing apapun kita, kalau kita bisa melayani itu kesenangan tersendiri. Begitu juga dengan pekerjaan kan. Ketika kita bisa mendelivery hasil bukan untuk kepuasan kita juga, tapi untuk yang kita layani, itulah ASN sejati. Gemuk terus saya di sini. Ya demikian kesimpulan. Nggak pernah sebijak ini kalau di studio ada. Nggak pernah. Lagi. Ya mungkin tantangan yang paling besar itu ya menemukan jadwal kali ya, yang fix gitu sama ya, ya. antara kita itu ya. Ya seperti kesibukan Pak Kang Yusuf kan sangat tinggi, terus kemudian Kang Iwan, Kang Arel, Kang Andrit, Kang Riko yang masing-masing di unit yang berbeda dengan bidang yang berbeda. Saya kira itu menemukan jadwal yang sesuai. Jadi kadang kami menemukan jadwal setelah maghrib misalnya seperti itu, sedangkan besok harus tampilan. Itu ya memang akhirnya keikhlasan kali ya. Itu saya kira yang salah satu kekuatan di band ini, menemukan keikhlasan untuk besok itu untuk tampil gitu. Saya kira ya itu. Kadang kami pernah pulang jam 10 ya kalau nggak salah, sedangkan besok harus datang jam 7 pagi gitu. Itu kan udah lelah, udah energinya udah habis, tapi ya demi perform besok ya
itu tadi kata Tapi Kang Iwan. ada target nggak sih misalnya minimal nih 1 bulan harus berapa kali ketemu buat latihan semua full formasi? Iya. Ada nggak? Dulu memang Kayak gitu. sempat dibuat begitu dan itu tidak terpenuhi sama Tidak sekali. terpenuhi. Iya. Karena itu tadi salah satu challenge-nya memang jadwal di antara kami semua itu memang ya itu apa mempertemukan yang satu dengan yang lain memang. Tapi nanti wajib lah itu jadi catatan Bangkom ya. Jadi tiap latihan 3 JP gitu lah. Oh, mungkin masuk SKP juga ya. Ya, bisa. Misal. Sasaran kinerja. Ya, satu lagi lah dari yang paling cantik lah di sini. Aduh, gimana ya? Karena masuk tahun 2015. Terus sebenarnya band ini tuh apa ya? Kalau aku nggak salah ingat, pengiringnya Padu sih sebenarnya. Awalnya iya, jadi kayak ngiringnya Padu. Jadi kita punyanya itu yang aktif dipakai tuh masih pakai drum sama gitar 2, dan itu kayak gitar waktu itu belum oke banget ya sama keyboard gitu. Yang menurut aku yang aku tangkap banget ya Mbak Niken, band ini maupun Padus di LAN itu menyatukan lintas generasi sih. Jadi yang membuktikan bahwa LAN itu benar-benar egaliter. Jadi maksudnya struktural yang bahkan udah tinggi sekalipun jabatannya, kalau udah di band atau di studio tuh emang jadi kayak rekan ngeband bareng gitu. Jadi nggak jadi temen gitu, bukan yang maksudnya kita nyanyi bareng. Terus kalau misalnya kayak Pak Yogi kan suka ini lagunya apa yang masih baru gitu, tapi beliau tuh tetap nyoba untuk ngiringin bassnya gitu, ngikutin gimana sih anak-anak muda ini. Sebaliknya juga kita gitu. Jadi kayak lagu kayak Oh Burung gitu ya, kayak gitu-gitu kan itu sebenarnya udah jauh banget ya dari usia kami gitu. Tapi maksudnya kita tetap berusaha untuk coba kayak gimana sih genre musik itu di kala itu gitu loh. Jadi memang betul-betul musik tuh emang benar-benar bahasa yang universal ya, maksudnya menyatukan lintas generasi dengan genre musik yang berbeda, dan walaupun sulit apapun tetap masih berusaha untuk kita pelajarin sih gitu. Ngomong-ngomong nih, di luar Makarti Band, di dunia kemusikan ini sebenarnya kalian berdua ada background kegiatan tersendiri atau hanya di Makarti Band aja? Selain bekerja ya tentunya. Apakah mungkin Kang Iwan ini saya dengar-dengar Kang Iwan ini saya dengar-dengar gosipnya sebagai Anak band dulu. pencipta Mars AKI atau apa ya? Mas AKI. Itu insidental lah. Ada honornya. Ada honornya. Alhamdulillah. Honornya terima kasih. Tapi nggak apa-apa. Emang itu sebenarnya nggak sengaja sih. Jadi itu di kepengurusan AKI yang pertama. Itu kan kebetulan waktu awal-awal itu kita nggak punya Mars ke AKI. Terus apa namanya? Mungkin ada yang bilang, oh Iwan suka ngeband, bisa main keyboard, bisa ini. Nah, tolonglah ketuanya itu sama ketua komite apa gitu. Ya udah, saya bikin lah, alhamdulillah keterima. Tapi bukan semua sepenuhnya saya. Jadi waktu itu si ketua dan ketua komite itu nyodorin ke saya lirik sama apa namanya kayak note lah gitu lah. Tapi bukan note bentuknya, rekaman suaranya gitu. Ini apa? Saya bilang ya, akhirnya itu saya gubah, saya olah. Ya terus ya gitu. Jadi sebetulnya tidak direncanakan sama sekali. Kalau yang lain ada aktivitas bermusik lainnya di luar Makarti Band? Arel mungkin? Ya kalau aku sih emang pekerjaan utamanya ngeband, hobinya PNS. Itu sih. Jadi emang ada band yang aktif sih di Jogja. Jadi pulang ke Jogja untuk ngeband, habis itu ngelanjutin hobi PNS-nya. Waduh. Di Jakarta. Kepala Biro SDM umum nih. Ya. Kepala Biro SDM dan umum. Kinerja loh. Oh iya. Kan temen. Kapan lagi saya bisa Aman, ngomong? hobi. Aman. Masih aman ya ini? Riko, ada nggak aktivitas yang lainnya? Kalau nggak ada sih, Nggak kalau ada ya mungkin kalau band sih emang dari SMP SMA udah. Oh sebelumnya Iya, emang udah suka terasah di band. Kebetulan kalau di SMP SMA kuliah sampai kerja alhamdulillah ketemu teman-teman band ya apa namanya, ya itu sih jadi sarana kita buat nyalurin hobi aja. Jadi senang aja ketemu teman-teman di sini. Dan Pak Yusuf juga yang sebagai senior kita juga sangat Bapak. oh iya, Kang Yusuf jadi senior kita juga Support banget. sama kita gitu loh. Apapun sampai kita punya studio baru sekarang itu alhamdulillah banget, kita sangat bersyukur gitu ya. Jadi ya kita jadi bisa makin semangat gitu loh.
apalagi juga teman-teman semuanya merasakan bahwa main band ini juga jadi teman kita buat ya menyalurkan hobi kita itu sih. Yang jelas berarti Lan support ya untuk McCarthy Band ini ya. Saya support banget kayaknya. Nah itu asal tadi. saya nggak dipecat. Tapi terus terang ini memang McCarthy Band ini kita jadi curhat ya. Jadi kalau memang kita tiba-tiba ada sesuatu kesulitan ini memang siapa lagi kalau bukan McCarthy Band yang menyelesaikan semua kendala ya kan ya. Nah, terima kasih kawan Lan udah bareng ngobrol-ngobrol bareng kita di Sersan Lan, seru-seruan bareng ASN Lan. Namun rasanya enggak lengkap kalau kita ngobrol sama anak-anak band tapi nggak ada yang nyanyi atau main musik atau apalah yang berhubungan dengan musik. Nanti di penghujung acara ini, penghujung podcast kita kali ini, kita akan menyaksikan penampilan dari salah satu atau salah dua atau salah tiga atau berapa aja. Semua aja. Dari rekan-rekan McCarthy Band. Sampai berjumpa di Sersan Lan selanjutnya dan selamat Hari Musik Nasional. Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel more than words. It's all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me. 'Cause I don't really know. What would you do if my heart was turned into more than words to show you feel that your love for me is real? What would you say if I took these words away? But you couldn't make things new just by saying I love you. More than now that I've tried to talk to you and make you understand, all you have to do is close your eyes and just reach up your hands and trust me. Hold me close, don't ever let me go. More than words is all you have to need, and you to show. Then you wouldn't have to say that you love me. 'Cause I already know. If my heart is turning true, more than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took this word